Ini Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 18.000 pulau dan pulau kecil. Indonesia memiliki banyak hal yang menjadikannya tempat yang menarik bagi pekerja, investor, dan dunia usaha. Ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan perekonomian terbesar ketujuh berdasarkan tingkatan daya beli. Negara ini juga adalah eksportir utama batu bara, emas, bauksit, dan tembaga. OECD memperkirakan sumber daya alam menyumbang sekitar seperempat PDB Indonesia pada 2015. Namun meskipun angka-angkanya mengesankan, Bank Dunia mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah setelah diturunkan dari negara berpendapatan menengah ke atas pada Juli 2021. Indonesia bisa saja menyalahkan pandemi global sebagai penyebab kesulitan ekonomi yang terjadi baru-baru ini. Namun Indonesia juga harus menanggung beban struktural yang adalah kontributor yang lebih signifikan pada kesulitan perekonomiannya dibandingkan dengan virus yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Bank Dunia memperkirakan hanya lebih sedikit dari separuh penduduk Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan. Angka ini jauh di bawah rata-rata global sebesar 75%. Sektor jasa keuangan adalah sasaran populer dari rasa frustasi yang kita alami pada sektor keuangan secara umum. Tapi rasa frustasi kita menutupi fakta bahwa sektor jasa keuangan adalah salah satu sektor paling penting dalam perekonomian manapun. Jadi, seperti apa sektor jasa keuangan yang maju? Kenapa sektor jasa keuangan yang maju penting? Dan akhirnya, apa saja permasalahan yang terjadi pada sektor jasa keuangan di Indonesia dan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya? Sebelum menjawab bagaimana sektor jasa keuangan yang maju memberikan manfaat bagi perekonomian, pertama kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan sektor jasa keuangan. Dan yang lebih penting, apa yang dimaksud dengan sektor jasa keuangan yang maju. Sektor jasa keuangan mencakup semua aktivitas yang kita andalkan saat mengelola uang, mulai dari mengambil pinjaman mobil, membuka rekening giro, hingga menerima nasihat investasi dari penasihat keuangan. Sektor jasa keuangan yang sangat maju memiliki dua elemen, inklusi keuangan dan kedalaman keuangan. Kedalaman keuangan mengukur ukuran aktivitas keuangan. Secara umum, sektor jasa keuangan yang lebih mendalam menyeratkan bahwa itu memiliki lebih banyak transaksi pasar saham, lebih banyak transaksi kartu kredit. Dengan kata lain, sektor ini sangat-sangat besar. Inklusi keuangan adalah bagian individu dan dunia usaha yang menggunakan jasa keuangan. Akses pada produk keuangan seperti rekening bank atau kartu kredit memberikan kemudahan bagi rumah tangga dalam memfasilitasi transaksi dan pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Sekarang bandingkan kedalaman keuangan dan inklusi keuangan antara Amerika Serikat yang bisa dibilang adalah negara dengan sistem keuangan paling maju di dunia dan Indonesia. Sektor jasa keuangan di Amerika sangat besar. Administrasi Perdagangan Internasional memperkirakan keuangan dan asuransi menyumbang 8,3% dari PDB Amerika Serikat pada 2020. Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan skala perbankan di Indonesia berdasarkan total aset masih jauh tertinggal dibandingkan skala perbankan di Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang bersama Indonesia adalah anggota ASEAN 5. Bank terbesar di Indonesia hanya menempati peringkat ke-10 dalam daftar bank terbesar di ASEAN 5. Selain itu, gabungan aset 4 bank milik pemerintah terbesar di Indonesia hanya menempati peringkat ke-4. Data terakhir Bank Dunia menunjukkan total kapitalisasi pasar saham di Amerika Serikat adalah 158% PDB-nya, sedangkan kapitalisasi pasar saham Indonesia kurang dari setengah PDB-nya. Amerika Serikat juga mengalahkan Indonesia dalam hampir semua indikator inklusi keuangan. Perusahaan penjamin simpanan federal Amerika Serikat memperkirakan hanya 4,5% rumah tangga Amerika Serikat yang tidak memiliki rekening di lembaga keuangan pada 2021, angka terendah dalam lebih dari satu dekade. Pada 2017, hampir 70% rumah tangga di Amerika Serikat meminjam dari lembaga keuangan atau memakai kartu kredit dalam setahun terakhir. Pada tahun yang sama, hanya 14% orang dewasa di Indonesia yang menerima gaji atau transfer pemerintah dalam bentuk rekening dibandingkan dengan 65% orang dewasa di Amerika Serikat tahun lalu. Secara realistis, Indonesia belum memiliki sistem keuangan yang berkembang seperti negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kita semua dapat membayangkan bahwa tidak memiliki rekening bank akan membuat hidup kita lebih sulit daripada yang seharusnya. Kalau kamu ingin menabung untuk membeli rumah atau mobil, risikonya besar kalau kamu menyembunyikan puluhan ribu dolar di bawah kasur. Tentu, ini adalah ketidaknyamanan personal, tapi juga adalah bencana makroekonomi. Hal ini karena selain memberikan keamanan bagi aset individu, inklusi keuangan juga menawarkan dua manfaat besar yang memperkuat perekonomian: akses yang lebih besar pada kredit dan akses yang lebih besar pada layanan pembayaran. Kalau kamu ingin memulai bisnis di negara di mana kamu tidak dapat menerima pinjaman bisnis, hal ini akan menimbulkan masalah serius dalam mendanai bisnismu. Sebagian besar bisnis membutuhkan karyawan, mungkin kantor atau toko, tempat menyimpan barang-barangmu dan sebagainya. Biaya-biaya ini bertambah dengan cepat dan kebanyakan orang tidak punya uang muka untuk membayar semua biaya ini. Kalau kamu cukup rajin, kamu dapat memilih untuk menabung sampai kamu memiliki cukup uang untuk mendanai investasi awal bisnismu. Hal ini mungkin menunda dimulainya
bisnismu selama beberapa tahun menunjukkan kerugian perekonomian atau kamu mungkin kehilangan peluang sama sekali. Kebanyakan orang akan berhenti atau memilih untuk tidak memulai. Dan bahkan bagi mereka yang berhasil, mereka masih perlu khawatir tentang biaya berkelanjutan yang timbul dalam menjalankan bisnis. Jika terjadi penurunan di pasar tempat mereka beroperasi dan mereka tidak memiliki cukup arus kas untuk melanjutkan operasi, mereka mungkin perlu memecat karyawan atau menutup total toko yang akan berdampak negatif pada perekonomian. Sekarang misalkan kamu tinggal di negara yang akses kreditnya mudah. Dengan asumsi kamu dapat meyakinkan bank untuk meminjamkan uang kepadamu, kamu dapat membayar biaya awal bisnismu dengan relatif cepat. Kalau kamu berhasil menjalankan bisnis, kamu dapat mengembangkan bisnismu untuk memaksimalkan keuntungan lebih cepat dengan modal yang lebih besar untuk diinvestasikan. Apa perbedaan makroekonomi antara perekonomian tanpa kredit dan perekonomian kredit mudah? Pertama, perekonomian tanpa kredit akan memiliki lebih banyak pekerja dibandingkan dengan wirausaha dibandingkan perekonomian dengan kredit mudah. Dengan pasokan pekerja yang lebih besar, upah nyata bagi para pekerja itu juga akan lebih rendah. Ini adalah lingkaran setan yang mengarah langsung dari kurangnya inklusivitas keuangan yang berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Sekarang pertimbangkan cara lain yang dipakai inklusi keuangan untuk menumbuhkan perekonomian. Akses mudah ke layanan perbayaran seperti transfer dana elektronik. Contoh yang bagus dari hal ini adalah menerima pensiun atau kesejahteraan pemerintah. Jika pemerintah hanya membayar tunai, maka kamu harus pergi ke pusat layanan pemerintah terdekat, menunggu antrian paling belakang, dan baru kemudian menerima uangmu dari petugas layanan pemerintah. Seluruh proses tidaknya akan memakan waktu beberapa jam. Kalau kamu harus bepergian dari daerah pedesaan, kamu mungkin harus menghabiskan sebagian besar hari hanya untuk mendapatkan uang. Bepergian dengan membawa banyak uang tunai juga adalah cara yang bagus untuk menarik perhatian pencuri. Ketika Amerika Serikat mewajibkan pemerintah negara bagian untuk memberikan bantuan sosial melalui sistem transfer elektronik, bukan uang tunai, para peneliti menemukan bahwa kejahatan yang terkait dengan uang tunai seperti pencurian menurun dalam beberapa dekade berikutnya. Akses yang mudah pada layanan pembayaran juga adalah cara yang baik bagi rumah tangga untuk menunjukkan kelayakan kredit mereka. Jika suatu rumah tangga mempunyai riwayat kredit yang pendek, mereka mungkin dapat menunjukkan kepada bank bahwa mereka selalu membayar tagihannya tepat waktu. Hal ini tidak berarti bahwa semua jasa keuangan itu baik, dan kita juga tidak ingin mengabaikan banyaknya krisis keuangan dan salah urus yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Misalnya, para peneliti di Universitas Bonn dan Universitas California Davis menggunakan kumpulan data besar-besaran mengenai krisis keuangan dari tahun 1870 hingga 2008 untuk menyimpulkan bahwa ekspansi kredit dalam jumlah besar adalah prediksi resesi ekonomi. Studi seperti ini telah memotivasi hipotesis terlalu banyak pendanaan yang menyatakan bahwa sistem keuangan yang besar dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Tapi penelitian terbaru mengenai masalah ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedalaman keuangan dan inklusi serta stabilitas keuangan lebih kompleks dibandingkan penelitian sebelumnya. Misalnya saja, Karsten Muller dan Emil Werner berpendapat bahwa kemana kredit disalurkan itu penting. Ketika rumah tangga dan perusahaan yang tidak berpartisipasi dalam perdagangan internasional seperti jasa makanan menjadi penerima utama ekspansi kredit suatu negara, maka ada risiko krisis keuangan yang lebih besar. Tapi ketika perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional seperti manufaktur adalah penerima utama ekspansi kredit suatu negara, maka risiko krisis di masa depan akan berkurang. Ini masuk akal. Bisnis di sektor non-tradable cenderung berukuran kecil, tidak kompetitif, dan memiliki kendala pendanaan yang ketat. Bayangkan salon atau toko kelontong. Bisnis-bisnis ini bergantung pada pembiayaan utang untuk tetap bertahan. Saat pemberian kredit mudah dilakukan, maka mengalokasikan sejumlah besar dana kepada usaha-usaha di sektor non-tradable bisa menjadi tidak produktif, sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan karena usaha-usaha ini mempunyai pilihan pembiayaan yang terbatas, ketika kondisi pinjaman berubah, usaha-usaha ini adalah pihak pertama yang gagal membayar pinjamannya. Rumah tangga berperilaku serupa. Ketika rumah tangga menerima pinjaman, mereka mungkin memulai proyek renovasi rumah yang dapat meningkatkan nilai rumah mereka, tapi rumah bukanlah sebuah perusahaan. Tidak masuk akal jika menganggap renovasi rumah sebagai peningkatan produktivitas rumah, dalam arti memungkinkan kamu meningkatkan jumlah produk per unit input. Dan rumah tangga seringkali memakai pinjaman untuk pengeluaran mewah, seperti baju baru atau perangkat game. Semuanya bagus untuk dimiliki, tapi belum tentu produktif. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan di sektor tradable cenderung lambat, kompetitif, dan memiliki saluran pembiayaan yang beragam. Mereka lebih cenderung mengalokasikan modalnya pada cara-cara produktif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ketika kondisi pinjaman berubah, mereka memiliki saluran pembiayaan lain, yang berarti mereka masih dapat memenuhi kewajiban utangnya. Tapi hubungan stabilitas keuangan menjadi lebih rumit ketika kita mempertimbangkan peraturan seputar pinjaman bank. Beberapa ekonom menemukan bahwa ketika terdapat peraturan dan pengawasan perbankan yang ketat, maka hubungan antara akses pada kredit dan ketidakstabilan keuangan akan hilang, bahkan bagi rumah tangga. Hal ini berarti tidak ada makan siang yang gratis, bahkan dengan inklusi keuangan. Meskipun akses pada layanan keuangan adalah hal yang baik, secara umum ada peringatan. Indonesia menghadapi
Tetapi dua kendala utama yang menghalangi Indonesia untuk mencapai perekonomian inklusif finansial seperti yang diharapkan jika ingin mendapatkan status negara berpendapatan menengah atas menurut Bank Dunia. Indonesia memiliki sekitar 18.000 pulau dan sekitar 6.000 diantaranya berpenghuni. Akan sangat mahal bagi bank manapun untuk hadir di setiap komunitas. Dan data mendukung hal ini. Mongolia juga digolongkan oleh Bank Dunia sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah. Namun 98% orang dewasa di Mongolia memiliki rekening di lembaga keuangan dibandingkan dengan sekitar separuh orang dewasa di Indonesia. Salah satu penyebab tingginya kepemilikan rekening di Mongolia adalah program uang anak, yaitu tunjangan bulanan yang dibayarkan langsung ke rekening oleh pemerintah Mongolia untuk setiap anak di bawah usia 18 tahun. Tapi penyebab kedua dari tingginya tingkat kepemilikan rekening di Mongolia adalah banyaknya cabang bank komersial. Karena Mongolia adalah negara yang tidak memiliki daratan dan Indonesia memiliki begitu banyak pulau, sulit membayangkan skenario di mana Indonesia dapat memiliki banyak cabang bank per kapita yang dapat diakses sebanyak Mongolia. Namun dengan perbankan digital, Indonesia tidak perlu melakukan hal itu. Perbankan digital adalah perkembangan besar dalam layanan keuangan karena menghilangkan kebutuhan akan perbankan fisik sama sekali. Survei Akses Keuangan Dana Moneter Internasional IMF menunjukkan bahwa jumlah bank komersial di negara-negara berpenghasilan tinggi telah menurun selama lebih dari 1 dekade dan kemungkinan akan terus menurun. Ketika konsumen memiliki akses internet yang cepat, ponsel dan ketersediaan jaringan yang hampir ada di mana-mana, mereka merasa perbankan digital lebih nyaman dibandingkan cabang bank fisik. Bank digital dapat menciptakan situasi serupa di Indonesia dengan menjadikan perbankan digital lebih nyaman dibandingkan perbankan fisik. Bank dapat menawarkan produk mereka kepada calon nasabah tanpa harus membuka cabang fisik di 6.000 pulau yang berpenduduk di Indonesia. Hal ini juga meyakinkan bahwa orang dewasa di Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menggunakan layanan perbankan digital. Pada 2021, 76% orang dewasa di Indonesia memiliki ponsel pintar. Selain itu, lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah generasi milenial dan Gen Z yang lebih paham dunia online dan teknologi dibandingkan orang tua mereka. Jika Indonesia ingin mewujudkan potensi perbankan digital secara maksimal, maka Indonesia perlu melakukan investasi besar pada infrastruktur digitalnya. Saat ini Indonesia termasuk salah satu negara dengan kecepatan internet paling lambat di dunia. Menurut Speedtest Global Index pada bulan Maret 2023, Indonesia berada di peringkat 101 dari 140 negara dalam hal kecepatan download via ponsel dan 120 dari 180 negara untuk kecepatan fixed broadband. Syukurlah pemerintah siap menjadikan perbankan digital berfungsi. Pada tahun 2016, Presiden membentuk Dewan Nasional Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan di seluruh Indonesia. Salah satu prestasi Dewan yang paling menonjol adalah pendirian Palaparing. Palaparing adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas seluler di seluruh Indonesia termasuk wilayah pedesaan di Indonesia. Rencananya sukses antara tahun 2018 dan 2020, pengguna seluler di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam kecepatan internet dan ketersediaan 4G. Kecepatan pengunduhan seluler meningkat antara 26% dan 87% dan 9 dari 12 wilayah di Indonesia kini memiliki lebih dari 90% ketersediaan 4G. Palaparing hanyalah salah satu dari banyak contoh investasi serius pemerintah untuk menjembatani kesenjangan digital. Dan jika proyek-proyek itu mampu mengulangi kesuksesan Palaparing, maka hal itu akan menjadi langkah signifikan bagi Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan. Seiring dengan peningkatan infrastruktur digital di Indonesia juga menghadapi populasi yang umumnya buta finansial. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016, hanya 30% orang dewasa di Indonesia yang melek finansial. Tidak mengherankan ketika masyarakat memahami manfaat produk keuangan seperti rekening tabungan dan pinjaman usaha, mereka akan cenderung menggunakan produk keuangan itu. Inilah sebabnya kami melihat hubungan positif antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Faktanya tidak salah bila dikatakan bahwa inklusi keuangan memerlukan literasi keuangan. Sejak tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah memantau tingkat literasi keuangan di kalangan orang dewasa. Penelitian mereka menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antar wilayah. Misalnya pada survei tahun 2019, hampir 60% orang dewasa di Jakarta melek finansial dibandingkan dengan hanya seperempat orang dewasa di Nusa Tenggara Timur. Tapi buta finansial adalah masalah yang berhasil diselesaikan oleh pemerintah, seperti yang terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang melek finansial antara tahun 2013 dan 2022. Otoritas Jasa Keuangan telah menuliskan materi pendidikan keuangan di seluruh tahapan kehidupan, mulai dari buku bergambar di taman kanak-kanak hingga buku panduan di masa pensiun. Mereka juga berkolaborasi dengan influencer menggunakan platform media sosial dan membuat rangkaian video untuk menyebarkan pendidikan keuangan. Otoritas juga merencanakan program penjangkauan yang menargetkan segmen masyarakat tertentu, petani, pekerja migran, ibu rumah tangga, dan yang terpenting pengusaha. Mereka bahkan berbagi nasihat keuangan yang baik melalui pertunjukan boneka. Ketika Indonesia membangun infrastruktur digital dan meningkatkan pendidikan keuangan, kita akan melihat inklusi keuangan sebanding dengan apa yang kita lihat di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Dunia usaha akan mempunyai akses yang mudah pada kredit. Rumah tangga akan lebih tahan pada goncangan ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar akan memiliki pilihan pembiayaan yang lebih terdiversifikasi dan
Indonesia akan dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang sangat besar dengan lebih baik.